discussion seperti itu. Jadi langsung saja saya serahkan kepada panitia yang bertugas, yaitu Kak Rozali, sebagai pematik pada acara ini. Halo Kak Rozali, apakah sudah ada di room? Halo. Halo, oke. Sebelumnya, aku boleh minta tolong, nggak usah deh. Izinkan saya untuk mendeskripsikan Kak Rozali ini secara singkat ya. Kak Rozali ini, bentar. Kak Rozali ini, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah. Kak Rozali ini mengikuti berbagai pengalaman organisasi. Banyak banget, salah satunya yaitu menjadi anggota Genbi Malang tahun 2021, kemudian menjadi anggota Seskom dari sejak tahun 2019 sampai sekarang, kemudian menjadi sahabat pendamping jurusan PBS UIN Malang dari 2020 sampai 2021, kemudian menjadi anggota Staff Research and Development Hose Jatim 2021 sampai sekarang, dan menjadi anggota dari BI Corner UIN Malang 2020 sampai 2021. Oke, keren banget pemantik kita pada acara kali ini. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Rozali seperti itu. Apakah sudah siap, Kak? Oke, siap. Oke, siap. Kalian sudah siap kan pesertanya ya? Pesertanya udah pada siap belum ini? Ntar pemantiknya udah siap, pesertanya belum siap lagi. Halo peserta. Halo Kayaknya peserta. udah pada siap. Speechless mereka ya, lihat pemantik kita ini sampai diem terus mereka. Oke. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan Kak Rozali. Oke. Terima kasih kepada Mbak MC ya, Mbak Nikmatul Rahmah, sudah mempersilahkan saya. Jadi teman-teman, halo semuanya, selamat siang. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Razali Adisya Putra Sibuan dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019. Kali ini bakalan nemanin teman-teman dalam membantu jalannya forum group discussion kita. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa forum discussion itu mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu. Nah, FGD itu sebuah bentuk dari diskusi di mana dalam FGD diperlukan sebuah orang moderator. Dalam kali ini saya mewakili teman-teman panitia semua untuk memoderatori teman-teman semua supaya kita bisa mendapatkan hasil diskusi yang kita inginkan. Nah, nanti bakalan dikasih 3 case kepada teman-teman sekalian untuk teman-teman setiap kelompok mendiskusikannya. Nah, untuk waktu dalam diskusi, ini panitia ada nggak untuk waktu dalam berdiskusi nanti? Waktu gimana ya Kak maksudnya? Waktu sampai selesai nanti atau gimana? Enggak, jadi teman-teman dikasih estimasi, nanti kan ada case nih, satu case dibacakan, terus teman-teman dikasih estimasi waktu untuk berdiskusi dulu. Nah, itu ada waktunya atau saya nentuin? Dari Kak Rozali aja deh yang menentukan gitu. Saya serahkan sudah semuanya ke Kak Rozali. Ini kalau diserahkan semuanya. Oke. Terima kasih ya. Nah, jadi sebelumnya juga aku mau ngasih tahu disclaimer ke teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman ada yang belum pernah ikut FGD atau yang di dalam bayangan teman-teman FGD itu serius gitu ya. Nah, enggak. Jadi FGD ini adalah bentuk salah satu penelitian. Aduh, maaf teman-teman, tadi terlempar. Suara saya udah jelas? Jelas Kak, jelas. Tadi terpotong atau gimana? Tadi lancar nggak? Terpotong. Tapi kayaknya tadi terpotong atau emang sinyalku ya? Kayaknya tadi Sampai mana? terhenti gitu. Gimana ada peserta apakah tadi terpotong ya? Potong Tadi saya
Terpotong. Oke, berarti bukan sinyal aku. Boleh diulangi sih Kak Razali. Oke, siap, nggak apa-apa. Mohon maaf ya, soalnya aku lagi di kampung, jadi lagi di Medan. Nah, jadi teman-teman semuanya, FGD itu nggak seperti bayangan teman-teman sebuah diskusi yang garing gitu, enggak ya. Jadi di sini diskusinya dua arah. Nanti walaupun teman-teman dikasih kesempatan untuk diskusi berkelompok, nanti saya tetap memanggil nama satu persatu. Jadi tidak mau, jadi sebagai perwakilan kelompok tapi secara random gitu. Nah, nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan perihal case nanti. Tidak sesusah itu dan tidak seberat itu. Anggap aja ini seperti tongkrongan kita gitu ya. Kalau di SESCAM ada kegiatan namanya sebat, sekolah bareng ekonomi gitu. Nah, nanti dalam hal ini kita bisa adain FGD dalam bentuk santai, sharing-sharing santai terhadap case yang akan kita tampilin. Oke, tadi saya dapat briefing dari panitia, ada PPT untuk ini, untuk case yang mau disampaikan. Oke. Oke, sampai sini dulu. Baik teman-teman semuanya, aku mau coba dulu panggil salah satu dari teman-teman setiap kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, Siti Aisyah, ada nggak? Oke, nggak ada. Mas Ahmad Alvin. Iya Kak, ada Kak. Oke, mantap. Sehat ya? Kelompok 2, Mbak Diana Rahma, ada? Hadir Kak. Oke, mantap. Kelompok 3, Mbak Tiwi Ningtyas. Mas Ahmad Ferdiansyah. Mas Naufal Sultan. Nggak ada semua nih. Mbak Siti Kalimatus. Mbak Jakwis. Hadir Kak. Oh, Mas ya. Oh, sorry. Oke, kelompok 4, Mbak Aprili. Hadir Kak. Oke, mantap. Kelompok 5, Mas Alif Muhammad. Mbak Aninda Waskita. Mbak Ilona. Hadir Kak. Oke. Nah, tuh teman-teman yang dipanggil nggak usah ini ya, nggak usah tegang, nggak usah apa. Kita santai diskusinya. Karena itu cuma untuk perwakilan aja, kayak kira-kira ada nggak ini setiap kelompok gitu. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus pertama, teman-teman. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa mencoba untuk membaca, nanti saya bantu untuk mengarahkan ke arah mana sebenarnya diskusi kita. Oke, operator boleh share diskusi pertama. Ini udah belum ya? Oke, studi kasus pertama. Saya bacakan. Indonesia kini menempati urutan keempat ekonomi syariah terbesar di dunia. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, itu. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana upaya yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah ekonomi syariah di dunia? Nah, ini udah sangat-sangat sebuah rencana yang sudah sangat lama ya, bahwa Indonesia ingin menjadi pusat perekonomian atau pusat industri halal di dunia. Tapi sampai saat ini Indonesia masih menempati peringkat keempat ekonomi syariah dan itu masih turun naik. Dan ada potensi bahwa negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kurasa ini teman-teman sudah hatam ya masalah seperti ini. Nah, silakan teman-teman, saya beri kesempatan 10 menit untuk berdiskusi. Atau kalau misalnya nggak punya kelompok, maksudnya kelompok yang ghosting gitu ya, orangnya hilang, nggak usah takut, silakan mungkin baca-baca dikit aja. Saya kasih waktu 10 menit untuk teman-teman mempersiapkan diri terkait studi kasus pertama. Silakan 10 menit dari sekarang.
Kayaknya 10 menit kelamaan guys, 5 menit aja. Nah, juga aku tadi dapat briefing dari panitia bahwa ada esai ya. Teman-teman dapat penugasan esai. Ini sangat-sangat seskom sekali nih esai. Jadi silakan untuk nanti boleh menyampaikan hasil dari esainya masing-masing karena aku lihat sudah membaca esainya, isinya adalah sub-sub kategori dari bagian perekonomian yang ada pada Islamic Economic Report global. Jadi ada sebuah laporan tahunan untuk peringkat-peringkat seluruh dunia mengenai ekonomi Islam dan Indonesia termasuk dalam urutan keempat. Dan teman-teman membahas setiap subkategorinya, baik dari industri makanan, fashion, busana, pariwisata dan sebagainya. Silakan membaca kembali, nanti bisa menyampaikan aspirasi dan diskusinya. Kira-kira apa sih pandangan teman-teman terhadap Indonesia yang pada kasus pertama ini? Silakan.
sudah 5 menit. Teman-teman, suara saya masih kedengaran nggak? Kedengeran, Halo Kak. guys. Oke, Kedengeran. aman berarti. Siap, makasih. Oke, sudah kasus pertama dan waktu untuk berdiskusi dan mencari informasi sedikit-sedikit sudah cukup. Sebelum aku mau nuju-nuju, karena kita setelah FGD, jadi ini sebenarnya teman-teman bisa menyampaikan aspirasi apapun itu. Dan sebelum itu mau memperingati, mungkin untuk tulis sih, bisa ini ya, notulensi acara diskusi kita pada siang hari ini. Semangat teman-teman. Oke, yang aku kasih kesempatan, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai studi kasus kita yang pertama? Kelompok. Ayo silakan. Tadi saya sempat acara ini public speaking. Nah, ini waktunya. Halo, ya? Oke, satu, silakan on mic, nggak ada. Oke, masih malu-malu. Baru pertama kali jumpa aku. Nanti 3 kali. Oke, yang pertama dari kelompok 1, saya panggilkan Mas Gimnasta Anda. Jadi namanya. Ya, halo Kak. Oke, silakan Mas menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih kira-kira Indonesia ini lama banget di Islam. Maaf, ini agak putus-putus ya suaranya Kak. Iya, maaf Kak Rozali, suaranya kurang jelas ya? Atau gangguan sinyal? Mungkin bisa mencari dulu sinyal yang terbaik. Halo guys, suaraku udah jelas? Nah, udah jelas ya? Alhamdulillah. Udah jelas? Mbak MC? Suara saya jelas? Ya, jelas-jelas. Udah. Ini udah jelas. Tadi putus-putus gitu. Mungkin nanti akan saya ingatkan lagi kalau suaranya putus-putus lagi. Oke ya, mohon maaf banget ya teman-teman ya. Iya, ya nggak apa-apa. Diskusi kita. Ya, Oke, nggak siap. apa-apa. Silahkan dilanjut. Iya, kelompok 1, Mas Gimnastar, silahkan menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Kak. Jadi upaya yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia itu menurut kelompok kami itu walaupun Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi tidak seluruh penduduk muslim tersebut menerapkan ekonomi syariah. Kemudian untuk upaya yang dapat dilakukan dimulai dari hal-hal kecil seperti contohnya itu saya sendiri sebagai warga muslim masih menggunakan jasa bank konvensional, tidak menggunakan jasa bank syariah ya. Mulai dari situ bisa dimulai dari dengan menggunakan jasa bank syariah, kemudian mengajak untuk teman-teman atau orang di lingkungan sekitar menggunakan jasa bank syariah untuk menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. Dengan itu pemerintah juga harus memberikan dukungan atas bank syariah untuk lebih maju dan lebih berkembang ya. Karena bank syariah di Indonesia itu kurang berkembang gitu Kak. Karena bank syariah juga bisa mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah tanpa adanya riba gitu Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Saya ambil 2 highlight. Yang pertama, masih banyak masyarakat Indonesia yang muslim memakai bank konvensional dan nggak semua muslim Indonesia paham terkait ekonomi syariah. Itu highlightnya. Benar Mas Jim? Mas Gim? Ya, sama pemerintah mendukung untuk berkembangnya bank syariah gitu Kak. Dukungan pemerintah gitu ya? Iya Kak. Oke, mantap. Terima kasih dari kelompok 1. Nah, setelah itu dari kelompok 2, Mas Muhammad Afani, gimana kira-kira tanggapannya terhadap kasus ini ya, bukan terhadap pendapatnya kelompok 1, tapi terhadap kasus ini.
Halo Mas Afani. Iya, mohon maaf, barusan udah bicara tapi lupa masih di mute. Oke. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana upaya yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, kan seperti itu, Kak. Iya. Kalau menurut saya sendiri, baca-baca di website, terus itu ada beberapa hal yang bisa ditempuh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Yaitu yang pertama ada yang sudah disinggung kakak tadi, yaitu pengembangan industri produk halal. Terus ada juga pengembangan industri keuangan syariah. Terus yang ketiga itu pengembangan dana sosial, dan yang terakhir itu ada pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Seperti itu, Kak. Oke. Tadi ada pengembangan industri keuangan. Setelah itu pengembangan apa lagi, Mas? Pengembangan dana sosial syariah. Pengembangan dana sosial. Oh ya, mantap. Saya suka ini yang memberikan dana sosial, menyinggung dana sosial. Oke, siap. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Saya panggil Mas Ahmad Ferdiansyah. Ada? Kelompok 3 yang ada deh sekarang. Siapa ada? Mbak Siti Halimatus. Ada? Oh, ini ada nih. Noval Sultan. Ayo silakan, Mas. Halo, Mas Noval Sultan. Mohon maaf Mas. Ini tentang punyanya kelompok saya yang di monitor Mas. Dan di apa? Duh, saya Oh, telat yang masuknya. dimonitor. Yang dimonitor. Bentar Mas ya. Oke. Jadi meminta tanggapan kelompok 3 atau dari pribadi Masnya juga boleh terkait kenapa sih Indonesia ini padahal udah punya potensi sebagai negara muslim terbesar, masyarakatnya itu muslim kebanyakan, 86% muslim, tapi punya impian pengen menjadi negara dengan pusat industri ekonomi halal di dunia, tapi nggak nyampe-nyampe. Kira-kira kenapa, Mas? Gitu. Kalau menurut saya pribadi itu tergantung aninya sendiri Mas. Potensi dari MSDM-nya kurang. Yeah. Pengetahuan dari MSDM-nya kurang. Apalagi tentang ekonomi syariah kan menurut saya di Indonesia masih kurang Mas. Pemahamannya untuk masyarakatnya. Setelah itu cukup? Oh ya, sudah. Oke, mantap. Jadi kalau kata kelompok 3, guys, kata kelompok 3 ini, kenapa sih Indonesia ini nggak nomor 1 gitu yang jadi pusat ekonomi Islam? Katanya SDM-nya kurang gitu. Jadi termasuk kita ini anak-anak Seskom ini kurang paham. Ini kalau saya tanya satu-satu ini kira-kira paham nggak ini? Oke, jangan lupakan itu. Kita ke kelompok 4. Bagaimana tanggapannya, Mbak Dinda Cahya? Ada Mbak Dinda? Ada nih Mbak Dinda. Ayo Mbak. Tadi laki-laki 3. Cewek. Mbak Dinda ada? 1, 2, 3. Nggak ada. Mbak Aprili? Ada, Kak. Oke, silakan. Ya, jadi kalau kita meninjau dari submateri pada esai kami, yaitu tentang food and beverage atau tentang makanan dan minuman, bagaimana upaya yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Sebenarnya Indonesia ini kan memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Artinya
ketika memproduksi makanan dan minuman halal itu juga pangsa pasarnya itu juga besar di Indonesia, sehingga memungkinkan bahwa sektor makanan dan minuman ini dapat meningkatkan atau membantu Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Mungkin karena kenapa kok tidak bisa menjadi nomor satu gitu? Mungkin karena kurangnya ini, masih kurang beragamnya produk makanan dan minuman halal yang diproduksi, sehingga kurang menarik perhatian dari masyarakat Indonesia itu sendiri maupun masyarakat di mancanegara. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menggalakkan adanya industri halal di sektor food and beverage ini. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Jadi saya highlight ada 2, kurang beragam makanan yang halal, gitu tadi ya, sama dukungan pemerintah yang kurang. Benar, Mbak Aprili? Iya, Kak. Oke, benar ya. Lanjut, kelompok 5. Mbak Ilona. Iya, Kak. Oke, silakan. Gak usah malu-malu ya teman-teman. Santai, santai, Rek. Ya, jadi dalam upaya yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia itu, kalau menurut saya bisa kita tingkatkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Tapi basisnya basis Islami. Jadi memang Indonesia itu memiliki penduduk yang beragama Islam itu terbesar daripada agama-agama lainnya. Namun kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis Islam itu bisa lewat kajian-kajian atau bisa melakukan bekerja sama dengan pihak terkait dengan bidang pendidikan. Jadi nanti itu bakal ada pengembangan karakter yang basisnya itu nanti dikaitkan sama ekonomi syariah. Kemudian kalau saya lihat-lihat itu mungkin kenapa kok Indonesia itu belum bisa jadi pusat ekonomi syariah, itu mungkin juga karena kalau dilihat dari esainya kelompok kami, itu mungkin karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia itu terkait penggunaan teknologi. Jadi harusnya tuh ada edukasi terkait penggunaan teknologi pada small business atau UMKM itu, tapi tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah gitu, barangkali kayak gitu, Kak. Oke, siap, mantap. Kelompok 5 memberikan gini teman-teman. Jadi semuanya silakan mendengarkan. Kelompok 5 memberikan tanggapan bahwa kurangnya SDM di Indonesia, sehingga upayanya adalah meningkatkan SDM itu sendiri. Kemudian kurangnya literasi, kalau kata Ilona tadi banyak yang kurang paham. Nah, kita singkat atau umumnya disebut dengan literasi ekonominya kurang, terutama literasi ekonomi syariah. Dan ada satu highlight baru dari kelompok 5, yaitu kurang pahamnya SDM di Indonesia terkait teknologi. Seperti itu teman-teman, makanya masih tertinggal katanya gitu. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Silakan yang saya panggil langsung on mic aja ya, nggak usah takut. Pertama saya ingin ngasih highlight yang dari 1 sampai 5 tadi. Oke, kata kelompok 1 guys, kata kelompok 1, apa sih upaya yang dan kenapa Indonesia itu masih peringkat keempat, nggak nomor 1 gitu ya. Padahal yang terbesar di dunia. Kata kelompok 1, karena masih banyak nih masyarakat Indonesia yang masih menggunakan bank konvensional. Kemudian nggak semua Muslim paham sama produk katanya. Kemudian pemerintah itu dukungannya masih kurang gitu. Kemudian kata kelompok 2 yang diwakili sama Mas Afani, katanya pengembangan industri tentang keuangan itu perlu tingkatkan lagi gitu. Nah, coba teman-teman lihat di sekeliling kita. Kalau misalnya anak-anak manajemen mungkin ya, atau PBS, nah itu mungkin ada dosen yang iseng nyuruh, coba hitung di jalan, kalian jalan dari Suhat sampai mana gitu, dihitung ada berapa banyak lembaga keuangan syariah dan bandingkan ada berapa banyak lembaga keuangan konven di Malang. Terus kata yang kelompok 2 tadi, perlunya pengembangan dana sosial gitu, kayak dana zakat, ziswap gitu-gitu ya. Kemudian kata kelompok 3 diwakili sama Mas Sultan, katanya potensi SDM kurang katanya. Terus kata kelompok 4, kurang beragam makanan yang halal dan dukungan dari
pemerintah kurang. Kemudian yang kelima, kata Mbak Elona tadi, meningkatkan SDM, perlu tingkatkan SDM, nih hampir seluruh kelompok setuju sama pendapat ini. Kemudian literasinya masih kurang dan pemahaman terhadap teknologi juga masih kurang, teman-teman. Itu. Sekarang aku minta Mbak Aprili. Halo Mbak Aprili. Iya, Kak. Oke. Kira-kira gimana pendapat Mbak Aprili tentang masih banyak masyarakat Muslim yang pakai bank konvensional? Memang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri itu masih menggunakan bank konvensional, padahal sudah jelas ada instrumen keuangan syariah, yaitu bank syariah itu sendiri. Tetapi mungkin dari kita tuh kurang edukasi atau kurang literasi syariah, sehingga kita nggak tahu gitu gimana sih sebenarnya sistem di lembaga keuangan syariah itu sendiri, gimana sih sebenarnya sistem yang ditawarkan oleh bank syariah itu sendiri. Selain itu juga seperti yang Kak Razali jelaskan tadi, itu kurangnya lembaga keuangan syariah itu sendiri jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional itu jauh lebih besar jumlahnya lembaga keuangan konvensional. Dan di daerah saya sendiri pun itu masih nggak ada gitu Kak, di sekitar sini tuh nggak ada lembaga keuangan syariah, adanya itu jauh banget, dan itu membuat kita lebih, oh yang terdekat aja deh kita buat ATM di bank konvensional aja gitu. Oke, mantap Mbak Aprili. Jadi secara singkat, Mbak Aprili setuju sama pendapat ini ya, bahwa masih banyak masyarakat yang pakai bank konven gitu. Iya Kak. Sebelumnya saya bercahaya ya guys, seperti orang yang memakai skincare air wudhu. Oke. Jadi setuju ya, teman-teman pasti kebanyakan juga setuju mengenai masih banyak masyarakat yang pakai bank konven. Baik dari segi kebutuhan, karena memang beberapa lembaga itu mewajibkan, contohnya karyawan-karyawan PNS itu hampir gajinya langsung dari bank konven gitu ya. Terus penerima beasiswa biasa langsung dari bank konven gitu. Jadi hal ini memang tidak bisa dihindari secara menyeluruh gitu. Oke, sebelum saya kasih beberapa tanggapan dan meluruskan segala diskusi kalian, silahkan kepada Mbak Ziadatun Nikmah, ada nggak? Halo Mbak. 1, 2, 3. Mas Ahmad Furqon. Mas Ahmad. Halo. Mas Ahmad Alvin. Ojo turu rek. Semangat puasanya. Mbak Diana. Iya, Kak. Oke, mantap ada. Nah, kira-kira Mbak Diana, gimana pendapat Mbak Diana tentang pendapat dari kelompok 2? Jangan deh, kelompok 2 soalnya. Dari kelompok 4 tentang kurangnya dukungan pemerintah. Menurut Mbak, memang kurang nggak sih dukungan pemerintah terkait pengembangan industri keuangan syariah atau terkait industri syariah gitu? Kalau menurut saya pribadi juga kurang, karena dilihat dari di lingkungan saya sendiri juga industri yang mengenai industri halal juga belum ada di sini, dan juga di Indonesia produk halalnya itu kurang. Misalkan kita banyak menggunakan impor luar negeri seperti Prancis atau enggak misalkan L'Oreal, produk L'Oreal seperti itu. Lebih ke produk-produk kosmetik juga ya, masih banyak yang non halal gitu ya. Oke. Bisa nih. Ciwi-ciwi nih ya. Masalahnya kosmetik, skincarean. Oke. Mbak Tiwi. Halo Mbak Tiwi. Ada? Mas Rizky Wijayanti. Berarti Mbak Rizky. Mas Iqbal Nasiruddin. Ya, hadir. Kak, gimana? Nah, menurut Mas, itu gimana pandangan Mas terhadap dana sosial yang kurang digunakan?
Halo, Mas. GG. Mungkin yang dimaksud dana sosial ini yang gimana, Mas? Oh, kayak zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Nggak usah ini. Jadi menurut Mas, kalau misalnya di desa Mas sendiri atau di mana kayak gitu, kira-kira zakat itu benar terdistribusi secara bagus nggak gitu? Atau wakafnya itu udah bagus nggak gitu? Gimana? Ya, mungkin kalau ya dilihat dari mungkin dari wilayah saya sendiri kan, Mas. Oke. Nah, terkait pengelolaan zakat atau dana sosial itu di wilayah saya sendiri ini kurang ada sebuah wadah yang untuk mengatur terkait dana sosial tersebut. Artinya di wilayah saya sendiri untuk terkait penyebaran zakat dan lain-lain seperti itu dilakukan oleh individu per individu. Nah, jadi di wilayah saya ini kurangnya sebuah wadah untuk menampung hal yang seperti itu, Mas. Nah, mungkin itu. Oke, dari mantap. Sangat realistis sekali ya. Hampir di semua desa yang masuk-masuk itu begitu ya. Oke. Terakhir nih, tanggapan terakhir dari Mas Raffi Radia, ada nggak? Ahmad Habibi. Mas Ahmad. Habibi. Oke, mantap. Ada ya. Nah, sekarang aku minta Mas Ahmad memberikan pandangan terhadap literasi pada ekonomi syariah dan teknologi pada SDM di Indonesia. Kira-kira gimana menurut Mas? Setuju nggak sih kalau faktor ini merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan? Menurut saya sih setuju, karena Indonesia juga kan terkenal juga dengan kurangnya dalam hal literasi. Jadi untuk masalah ekonomi syariah ini kan juga dari pihak pemerintah juga masih kurang, dan pihak kita juga kan susah, karena kan kita itu kan kalau dibilang pengen ekonomi syariah juga kan sebuah pilihan juga bagi masyarakat, juga sebuah pilihan, entah dia mau milih ke bank syariah atau milih ke konvensional, itu kan masih sebuah pilihan juga. Ya, betul. Menurut saya sih kurang. Mantap, Habibi, mantap. Oke, sudah ya, semua sudah diwakili untuk memberikan aspirasinya. Saya sangat senang karena teman-teman cukup interaktif, tapi masih masih kurang semangat karena puasa kayaknya. Ayo, jangan jadikan puasa sebagai alasan. Oke. Nah, biarkan saya untuk memberikan pelurusan dan beberapa kesimpulan terkait studi kasus kita yang pertama. Jadi guys, studi kasus kita adalah Indonesia kini menempati urutan keempat ekonomi syariah terbesar di dunia. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari Global Islamic Economic Report. Nah, jadi itu selalu dikeluarkan setiap tahun untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah di dunia. Nah, pada tahun ini 2022 kebetulan Indonesia masuk peringkat keempat gitu. Nah, padahal Indonesia ini merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Oh, itu udah sangat tahu ya kalian ya, 86% penduduk Indonesia itu muslim. Nah, berdasarkan hal tersebut, bagaimana upaya yang bisa ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia? Ini guys, tujuan untuk menjadi pusat ekonomi syariah ini udah dari berapa tahun yang lalu menjadi tujuan untuk Indonesia. Tapi alhamdulillahnya prosesnya tetap ada, walaupun hambatannya seperti yang dibilang teman-teman tadi. Oke, ini mudah-mudahan Mbak Notulensinya adalah orang yang gercep. Nah, yang pertama, masih banyak yang pakai bank konvensional itu. Seperti yang saya bilang tadi ya, ulasannya bahwa memang ada beberapa yang mengharuskan harus memakai bank konvensional. Kemudian kata Mas Habibi tadi, konvensional dan syariah ini pilihan katanya. Ya benar banget. Jadi beberapa kasus ini anak Seskom yang melakukan studinya dulu ya, yang udah tua. Saya ikut sih dulu. Jadi kita duduk gitu ya. Terus
nanya, kenapa sebenarnya orang-orang itu nggak mau milih produk syariah gitu. Sebenarnya bukan karena mereka nggak ngerti guys, mereka tuh udah tahu kalau riba itu haram, mereka udah tahu basic-basicnya bahwa mudorobah itu bagi hasil, murabah itu untuk jual beli, mereka udah tahu jenis-jenisnya. Jadi kalau soal literasi dasar itu mereka bukannya nggak tahu, mereka tahu. Cuman ada yang namanya perspektif keuntungan, ya. Jadi gitu. Jadi kebanyakan masyarakat itu tidak memiliki dasar alasan kenapa mereka harus memilih produk syariah seperti yang dibilang Mas Habibie tadi. Itu tadi salah satu kasus ya. Mas Habibie dia bilang kalau itu kan pilihan, katanya boleh syariah boleh enggak, benar kali. Tapi kita sebagai ekonom syariah harus punya dasar dalam diri kita bahwa aku punya tanggung jawab untuk aku menggunakan produk syariah, bukan karena apa-apa tapi karena anjuran agama gitu. Jadi nggak usah permasalahkan yang ini gini, yang ini gini, tapi memang anjurannya kayak gitu. Nah, terus ada satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor perspektif keuntungan. Jadi di mana orang-orang itu mikir bahwa lebih untung kalau mereka pakai konven gitu. Jadi kayak contohnya, misalnya pakai BRI, kan banyak tuh ATM-ATM-nya di mana-mana. Terus jadi gampang kalau misalnya nggak kena admin gitu. Sedangkan kalau kita pakai BSI, kita tarik di BRI bisa, tapi kena admin gitu kan. Terus yang pakai juga dikit, jadi ada adminnya. Jadi ya itulah ada kekurangan plus minusnya gitu ya. Cuman ada kelebihannya juga. Contohnya kalau di BSI itu kita nggak perlu bayar biaya admin per bulan. Kalau di BRI kan ada 10.000 per bulan langsung potong. Nah kalau di BSI nggak dipotong gitu kan, enak. Terus katanya tadi pengembangan dana sosial. Nah, ini salah satu faktor yang sangat menentukan, guys. Jadi kalau teman-teman tahu, potensi dana sosial atau dana zakat di Indonesia itu sampai 250 triliun seperti itu. 250-an triliun. Tapi Basnas itu atau lembaga zakat itu cuman bisa mengumpulkan 8 triliun, teman-teman. Nah, itu bayangkan 250 triliun yang bisa dikumpulkan cuma 8 triliun. Itu merupakan salah satu bentuk kenapa kita perlu mengembangkan dana sosial itu. Makanya saya setuju dengan pendapat ini. Jadi perlu ditingkatkan itu seharusnya. Kemudian mengenai potensi SDM, itu teman-teman udah tahu sendiri ya. Bahkan kita tidak perlu menilai orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Sudah pantaskah kita menjadi seorang ekonom syariah? Paham nggak gitu dasar-dasar ekonomi syariah? Gitu ya. Terus kurang beragam makanan yang halal. Nah, ini suatu rancu ya teman-teman ya. Katanya kurang makanan yang halal. Jadi teman-teman kalau jajan-jajan itu halal nggak sih teman-teman? Ini ya, gimana Mbak Diana? Kira-kira halal nggak tuh jajan-jajanan di pinggir-pinggir tuh? Kalau kesuhat kan banyak ini ya, banyak bukaan. Gimana Mbak? Halal Kak. Nah, itu kan itu salah satu contoh teman-teman. Paham ya? Tadi saya tanya, kira-kira halal nggak itu? Halal Mbak, halal Mas. Nah, ini bukan menyudutkan enggak Mbak, jadi santai aja. Jadi gini, maksud saya tuh gini, Indonesia itu 86% kita muslim guys. Nah jadi perspektif orang itu kalau yang masak muslim itu ya udah halal, gitu, ngerti nggak sih? Jadi coba konteksnya dirubah bahwa halal ini adalah sesuatu yang higienis. Kita mau gimana pun, kita dimanapun, kalau kita lihat penjualnya udah pakai jilbab, pasti kita lebih milih di situ. Karena apalagi kalau di daerah-daerah yang banyak non muslim, nah kita cari itu yang mana yang jualan pakai jilbab, nah baru beli di situ. Nah jadi kita nggak perlu lagi nyari, dan kebanyakan orang Indonesia itu nggak aware sama logo-logo MUI gitu ya, jadi mereka lebih memilih ke makanan-makanan yang dimasak langsung dan itu udah pasti halal gitu. Nah sedangkan kenapa industri halalnya itu lebih tinggi ke negara-negara Eropa atau negara-negara Barat, contohnya kayak Spanyol itu ya, kemarin yang juara 1 itu Spanyol, karena mereka itu lebih ke higienisnya guys gitu. Jadi mereka secara pasif masuk ke dalam negara pengekspor makanan halal di dunia karena mereka itu lebih ke higienisnya. Jadi semuanya itu pakai mesin higienis gitu. Makanya halal itu kan artinya higienis. Tapi kalau di Islam lebih ke cara itunya, cara mengolah makanannya dan lain sebagainya itu juga dinilai. Nah, kalau orang luar, mereka yang penting higienis dan bersih gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor mengapa mereka yang lebih halal. Kalau kita juga lihat kan, kalau misalnya orang masak bakwan itu kan pakai tangan langsung gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, itu hal-hal faktor kenapa kita itu masih kurang dalam hal makanan halal.
Tapi teman-teman ternyata tahun ini Indonesia masuk peringkat 2 masalah industri makanan yang halal. Jadi alhamdulillah sudah meningkat. Kemudian mengenai literasi dan teknologi ini udah kayak permasalahan dari dulu-dulu kali lah gitu ya. Jadi itu gunanya teman-teman ada di sini untuk bisa menyebarkan literasi ke ekonomi syariah ke masyarakat sekitar. Oke, sudah dapat ya inti dari studi kasus kita yang pertama, bahwa bagaimana sih upaya untuk kita meningkatkan ekonomi syariah di dunia. Yang pertama meningkatkan SDM, yang kedua pengembangan dana sosial ditingkatkan lagi, dana sosialnya itu ZISWAF, kemudian meningkatkan dukungan, butuhnya dukungan dari pemerintah, kemudian peningkatan literasi dan teknologi. Kemudian yang lainnya paling awareness, kayak masyarakat harus lebih peduli lagi, harus punya dasar bahwa ada tanggung jawab untuk kita memilih produk syariah. Itu untuk studi kasus pertama. Karena ini saya tutup studi kasus pertama. Terima kasih teman-teman. Oke, Mbak Monitor, bisa lanjut ke studi kasus kedua. Oke. Studi kasus kedua, teman-teman. Apakah bisa keberadaan ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif, serta bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Saya kasih kesempatan 5 menit untuk teman-teman semua pelajari. Mungkin yang nanti paling penting dipelajari langsung searching. Keuangan yang inklusif itu apa sih? Gitu. Oke, silakan teman-teman, 5 menit dari sekarang.
Oke, sudah cukup. Mantap nih. Semuanya serius-serius nih. Santai aja, Rek. Kalau ada yang kurang tepat, nanti itu tujuannya kita diskusi untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum aku memanggil satu-satu, aku mau kasih highlight sedikit bahwa mengenai keuangan yang inklusif, supaya nanti teman-teman bisa lebih mantap lagi pendapatnya. Jadi keuangan yang inklusif itu akses ya. Jadi inklusif itu adalah mengajak seluruh unsur untuk masuk ke dalam suatu komponennya. Nah, jadi keuangan yang inklusif itu artinya seluruh masyarakat di Indonesia dapat atau memiliki akses yang setara untuk bisa menggunakan fasilitas keuangan yang ada. Seperti itu ya teman-teman, supaya teman-teman juga mungkin masih bingung-bingung gitu ya. Apa-apa. Oke, aku bacakan lagi case yang kedua. Apakah bisa keberadaan ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif? Serta bagaimana cara mewujudkan hal itu? Oke, kita ke kelompok 5. Mas Raffi. Ada Mas Alif. Halo. Mohon maaf, ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran kok, Kak. Jelas banget malah. Kayaknya pesertanya aja sih. Halo, Kak Rozali. Aduh, Kak Rozalinya keluar, guys. Kak Rozalinya tiba-tiba menghilang. Kak Rozali, kok nggak ada suaranya ya? Sebentar ya, teman-teman. Kita nunggu Kak Rozali dulu. Kayaknya gangguan sinyal deh. Halo, Kak Rozali. Oke, aku sudah kembali lagi, guys. Oke, udah kembali lagi. Kok hilang-hilang ya Kak Rozali ini? Oke, silahkan lanjutkan, Kak. Oke, maaf ya. Tadi aku manggil Mbak Aninda, ada nggak? Halo Mbak Aninda. Mas Alif, Mas Raffi nggak ada juga ya? Oke. Ini bisa jadi kandidat ini nih. Apa namanya? Kandidat kader terbaik DI 11. Mbak Ilona, silakan memberikan pendapat. Sendirian dia. Dulu waktu saya DI sendirian juga. Jadi santai. Saya mau ngasih pendapat terkait studi kasus yang kedua ini. Apakah bisa keberadaan ekonomi syariah di Indonesia itu dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif, serta bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Menurut saya itu bisa, karena itu tadi keberadaan kondisi Indonesia yang sebagian besar penduduknya itu beragama Islam, dan bagaimana cara mewujudkan hal tersebut itu mungkin bisa melalui cara mewujudkan keuangan inklusifnya itu bisa melalui penguatan adanya sistem bank syariah yang lebih luas, atau balik lagi kayak yang studi kasus yang awal, Kak, saya pahamnya itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat itu buat pakai jasa bank syariah, mungkin kayak gitu, Kak. Oke, saya bantu mungkin kayak memberikan literasi dan juga memperluas jaringan dari perbankan itu sendiri. Itu Mbak Ilona? Iya, Kak. Oke, mantap. Makasih Mbak Ilona. Semangat ya. Lanjut, kelompok 4. Mas Randy. Ada Mas Ren? Oke, ada 3 nih.
Mbak Kiki deh, Kiki belum. Mbak Kiki. Kiki Food and Beverage. Ayo. Mbak Rizky Wijayanti. Ayo, ayo. Mas Iqbal. Ya. Oke, mantap. Silakan berikan pendapat. Mungkin terkait apakah bisa keberadaan ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif serta bagaimana? Menurut saya bisa. Mungkin terkait bagaimana cara mewujudkannya, tentunya kembali lagi sebenarnya jawaban ada di studi kasus yang pertama itu terkait sepertinya ada kata edukasi ya terkait bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat yang terkait ekonomi syariah ini. Meskipun oke, populasi di Indonesia masyarakat mayoritas Muslim. Tapi balik lagi seperti yang tadi, hanya beberapa persen aja, maksudnya nggak semua masyarakat Muslim ini paham terkait ekonomi syariah dan menggunakan lembaga keuangan syariah. Nah, jadi bagaimana kita khususnya ini mengedukasi mereka untuk bagaimana untuk paham terkait ekonomi syariah dan dapat menggunakan lembaga keuangan syariah. Dan jika dari lembaga keuangan syariahnya sendiri, bagaimana mereka untuk meyakinkan masyarakat atau calon nasabahnya itu yakin terhadap mereka bahwa gimana sih pentingnya untuk gabung di lembaga keuangan syariah tersebut. Mungkin itu dari. Siap. Intinya mengenai edukasi ya Mas ya. Kurang banget edukasinya ya. Oke, mantap. Makasih Mas Iqbal. Mas. Kelompok 3. Mbak Siti udah ada. Kelompok 3 ini Masya Allah ya. Mas Noval. Kalau saya kurang lebih sama dari kelompok sebelumnya. Mengenai edukasi juga, literasi? Iya. Oke. Kelompok 2, Mbak Diana. Iya, Kak. Oke, gimana pendapatnya, Mbak? Sebentar. Apakah bisa keberadaan ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif serta bagaimana cara mewujudkannya? Hal ini tentu saja bisa, namun seperti tadi yang telah dijelaskan pada studi kasus yang pertama, yaitu kurangnya jangkauan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah ini. Jadi diharapkan pemerintah atau otoritas terkait mampu memberikan edukasi serta mampu mendukung peningkatan pemahaman terhadap keuangan syariah ini. Seperti itu, Mas. Oke. Sudah cukup, Mbak Diana? Sudah cukup. Nggak mau nambah? Oke. Makasih, Mbak. Hampir sama-sama ya semuanya ya. Memang karena case kedua ini mirip-mirip sama case pertama ya. Cuman bedanya ada penekanan keuangan yang inklusif, teman-teman. Kelompok 1 nih, terakhir. Ahmad Furqon. Halo Mas Ahmad Furqon. Iya. Oke. Gimana Mas? Jadi pendapat saya kurang lebih ya sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah banyak, akan tetapi masih butuh banyak sekali masukan atau saran untuk menyempurnakan keuangan-keuangan yang ada. Nah, dari situ bagi lembaga keuangan syariah, tidak semua masyarakat mampu mengakses ke lembaga keuangan, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, karena tidak memiliki jaminan yang memadai. Nah, harapannya lembaga keuangan syariah ini mampu membuat strategi untuk menjangkau semua kalangan, agar lembaga keuangan syariah ini bisa menjadi lebih inklusif. Jadi lebih ke
selain mengedukasi masyarakatnya juga pengadaan penyediaan fasilitas pemerataan terhadap di desa-desa maupun di pelosok seperti itu. Oke, makasih Mas Purwan. Makasih semuanya. Sangat ini ya. Tidak. Maksudnya jawabannya tidak beragam. Tapi ya memang seperti itu. Sudah normal karena kasusnya seperti ini. Jadi menurut teman-teman semua bahwa apakah keberadaan ekonomi syariah di Indonesia ini bisa menjadi keuangan inklusif? Bisa. Karena ini pasti bisa dicapai sih memang. Dengan kekuatan yang gigih dan semangat yang tidak pernah menyerah, insya Allah Indonesia bisa mencapai keuangan yang inklusif. Serta bagaimana cara mewujudkannya. Nah, teman-teman tadi semua itu mengungkapkan yang pertama penguatan sistem dan pemerataan fasilitas itu intinya. Kemudian edukasi mengenai literasi keuangan syariah. Ya benar sih. Jadi itu memang dua masalah utama. Kayak kita nggak bisa menjangkau perbankan ini. Contohnya misalnya di daerah ini, kabupaten ini, BSI-nya cuma satu. Nggak ada BTN syariah gitu ya misalnya. Oke, ini memang menjadi sebuah masalah. Saya setuju dengan ini. Kemudian mengenai edukasi dan literasi itu sangat-sangat menjadi sebuah hal yang sakral, teman-teman. Memang banyak sekali masyarakat Indonesia, 86% Muslim di Indonesia itu memang tidak memahami dan tidak aware sama sekali, tidak peduli sama sekali terhadap ekonomi syariah. Mereka cuma tahu riba haram, itu aja ya. Dan bagi mereka semua perbankan mengandung riba, mau itu syariah dan konvensional. Silakan teman-teman nanti bisa menjadi sebagai ujung tombak dari pemberi informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, kemudian ada satu hal lagi teman-teman yang bisa dilakukan untuk mengupayakan bagaimana Indonesia menjadi keuangan yang inklusif, yaitu produk yang ramah terhadap masyarakat. Jadi kita sudah sadar bahwa ada kekurangan mengenai tingkat literasi masyarakat yang kurang gitu. Nah, kalau masyarakat itu kurang literasi, mereka maunya yang menguntungkan untuk mereka. Itu teman-teman. Contohnya beberapa BPRS yang tujuan dari bisnisnya itu, target pasarnya, misalnya ini ya, ke petani-petani. Nah, petani-petani itu nanti nggak ngerti. Nah, mereka buat produk baru, inovasi baru, gimana bisa membantu petani itu tanpa memberatkan bebannya, tapi justru menguntungkan dia tanpa merugikan perbankan itu sendiri, gitu teman-teman. Jadi harus ada produk inovasi terbaru supaya menarik masyarakat untuk bisa menggunakan keuangan syariah, produk dari keuangan syariah seperti itu teman-teman. Baik itu asuransi, lembaga zakat, lembaga koperasi syariah, maupun BPRS dan bank syariah itu sendiri sebagai jantung dunia. Seperti itu ya. Maka saya simpulkan bahwa kelima kelompok setuju bahwa ekonomi syariah bisa menjadi lembaga yang menjadi lembaga dengan keuangan yang inklusif. Itu semua kelompok setuju. Dan caranya adalah yang pertama memperluas edukasi literasi, yang kedua pemerataan fasilitas, dan yang ketiga menambah inovasi produk ramah terhadap masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Case kedua selesai cukup cepat. Berarti kita bisa sampai ke case yang ketiga. Saya kata. Ayo, pada Mbak Monitor bisa ke case yang ketiga. Oke. Cukup singkat. Bagaimana perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Oke, nggak apa-apa. Jadi kira-kira ini saya kasih nih teman-teman. Masing-masing sudah punya esainya masing-masing kan? Silahkan baca esainya aja, jangan cari kemana-mana. Tetap terhadap esainya aja dan ceritakan bagaimana subsektor pada esai teman-teman perkembangannya di Indonesia. Silakan, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang.
Oke, sudah selesai. Sudah selesai tahap diskusinya. Baik, saya bacakan sekali lagi kasus ketiga. Ayo guys, semangat ya guys. Di siang-siang ini kita melakukan kajian, insya Allah berpahala kalau teman-teman. Bagaimana perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Mulai dari kelompok 3. Kelompok 3. Ada kelompok 3? Mas Noval tadi yang ada ya. Halo Mas Noval. Iya, baik Mas. Oke. Menurut saya perkembangan sektor halal untuk ekonomi syariah ini cukup bagus Mas ya, maksudnya cukup bagus. Terutama ini untuk segi pariwisata ya. Terutama ini untuk menarik para wisatawan, terutama untuk negara Timur Tengah. Dikarenakan mengingat untuk para wisata Muslim kan yang dibutuhkan oleh wisata Muslim kan yang pertama kan salah satunya ibadah, kemudahan untuk beribadah. Yang kedua untuk makanan halal. Jadi untuk perkembangan sektor halal di Indonesia ini cukup bagus untuk wisata. Apalagi mengingat Indonesia itu untuk berwisata untuk para orang luar itu Indonesia itu low budget lah hitungannya. Gimana Mas? Lupa apa? Apa Mas? Bentar Mas. Oh ya, oke. Mas Sultan? Iya, jadi intinya itu untuk sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, terutama dalam wisata, itu cukup dapat membantu untuk perkembangan ekonomi syariah, terutama untuk menarik para wisata macam negara, terutama di negara Timur Tengah. Karena kebutuhan untuk Muslim sendiri, untuk berwisata untuk Muslim sendiri, yang penting kan yang pertama itu kemudahan dalam beribadah, dan yang sangat penting itu menurut saya itu tentang makanan yang halal. Oke. Jadi berarti esai kelompok 3 ini pariwisata halal ya? Iya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas sampaiannya, nanti ada sesi selanjutnya. Silakan, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 1. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Ada? Oke, minta dipanggil. Mbak Fitroh Cahyani. Ada? Ada. Oke, silakan. Bentar Pak, laptopku nge-lag. Oke. Nah, sudah. Jadi, bagaimana perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Sesuai dengan esai dari kelompok kami, yaitu perkembangan sektor halal. Sektor halal di sini itu di bidang fashion. Jadi, jika dilihat, sektor halal itu bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup itu kan bisa tentang fashion, busana, itu juga kan penting. Tentunya jika kita sebagai Muslim, perlu menggunakan busana yang halal, di mana halal yang di sini tuh dimaksudkan pada dua konsep. Yang pertama itu dia itu menutup aurat atau tidak transparan, dan bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang halal. Jika kedua konsep itu sudah digunakan dan sudah diterapkan lalu dikembangkan, maka jika dipasarkan tentunya akan semakin
membantu perkembangan ekonomi. Mungkin begitu saja, Kak. Oke, kalau dari segi perkembangannya, sektor fashion ini berkembang nggak, Mbak? Menurut saya sih berkembang, tapi kalau dilihat untuk zaman sekarang itu nilai-nilai yang ada semakin berkurang karena semakin mengikuti perkembangan zaman. Seperti begitu, Kak. Ketat-ketat gitu ya. Oke, kelompok 5. Mas, ini ada nggak sih? Mas Alif? Mbak Aninda? Udah ketawa-ketawa Ilona. Raffi? Ada nggak Raffi? Oke, silakan Ilona. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak Razali. Jadi bagaimana perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu menurut saya tuh perkembangannya itu lumayan baik, bukan lumayan baik, cepat atau lebih meluas. Terus bagaimana kalau dikaitkan sama esainya kelompok kami terkait teknologi itu kayaknya ya Kak lebih ke higienis atau kebersihannya. Kita bandingkan aja kalau misalnya kita dalam satu perekonomian itu memproduksi suatu barang atau memproduksi suatu barang dengan cara tradisional biasanya itu kan tergantung juga ada kemungkinan kebersihannya itu terjaga atau enggak. Kalau misalnya kita memanfaatkan teknologi yang ada, itu mungkin tingkat bersihnya tuh lebih tinggi gitu, lebih baik. Jadi bisa dikategorikan kan karena Islam itu mengajarkan kita tuh kebersihan gitu Kak. Jadi kaitannya kalau teknologi mungkin lebih dikaitkan sama kebersihannya gitu Kak. Mungkin seperti itu aja Kak. Oke. Teknologinya bersih dari segi kebersihan atau dari segi apa? Lebih ke pengguna apa ya Kak? Transformasi penggunaan kan dulu tuh pakai tenaga kerja, maksudnya pakai manusia gitu Kak. Terus sekarang kan lebih banyak dialihkannya tuh pakai teknologi. Jadi mungkin benar. lebih bersih gitunya. Itulah Kak. Oke, siap. Terima kasih Ilona. Kelompok 2. Mas Ahmad Syifaul. Oh, tadi ini udah ada ya. Mbak Ziyadatun Nikmah. Ayo Mbak. Baik Kak, berdasarkan studi kasusnya kan bagaimana perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sesuai dengan isai dari kelompok kami yaitu dalam sektor keuangan, pada saat ini sistem keuangan syariah itu mencakup sektor industri halal atau ekonomi real yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Nah, sektor keuangan yang dikembangkan itu bukan hanya komersial syariah aja, tetapi keuangan sosial syariah juga, yaitu seperti adanya zakat, infak, dan wakaf yang memiliki potensi besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat. Nah, untuk sektor keuangan komersial syariah sendiri itu seperti adanya prinsip bagi hasil dan resiko dalam keuangan syariah yang dipandang sesuai dengan pembiayaan sektor real, terutama UKM yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar juga. Oke. Berarti literasinya juga ya, Mbak, dari segi sektor keuangan. Oke, siap. Terima kasih kelompok 2. Ini mungkin jadi pembahasan yang paling sering dibahas ya di sektor keuangan. Oke, yang terakhir kelompok 4, Mas Randy ada? Mbak Dinda Cahya.
Mbak Dinda ini ada loh tadi. Dinda. Dinda jangan marah. Oke. Mbak Aprili. Ya, Kak. Gimana? Jadi case-nya kan bagaimana perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dihubungkan dengan submateri dari esai kami, yaitu food and beverage atau makanan dan minuman. Jadi sektor makanan dan minuman itu berkembang cukup baik, berkembang secara bertahap dari masa ke masa. Perkembangannya itu dengan cara setiap aspek dalam pengelolaan bahan mentah menjadi makanan dan minuman itu diperhatikan gitu kehalalannya. Mulai dari bahan yang digunakan, proses pengelolaannya harus mengandung kehalalan dan sesuai dengan koridor syariat Islam. Selain itu, diperkuat dengan adanya kepastian mengenai kehalalan produk makanan dan minuman melalui pembentukan Badan Penanggulangan Jaminan Produk Halal atau BPJH. Itu merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal sehingga menjadikan makanan dan minuman dalam industri halal di Indonesia menjadi semakin diminati oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Sehingga jika sektor makanan dan minuman halal dalam negeri ini bisa meningkat gitu, maka itu dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Oke, mantap. Dari semua kelompok, sudah cukup Mbak Aprili? Mau ditambah? Sudah cukup. Oke. Dari semua kelompok itu setiap sektor yang dibahas selalu berkembang. Baik dari segi pariwisata, fashion, teknologi, sektor keuangan, maupun makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya kali ini kita ke sesi FGD yang lebih, di mana kali ini saya ingin mendapatkan pendapat dari kalian mengenai situasi realitas yang ada di masyarakat. Yang pertama, pada situasi pariwisata. Kemarin kelompok 3 itu dengar ya, bahwa di Malang itu ada demo mengenai pariwisata halal. Jadi mereka nggak setuju kalau ada pariwisata halal di Malang. Kemudian di Medan, tempat saya juga ada demo kemarin dari masyarakat Danau Toba, itu tidak setuju untuk dijadikannya Danau Toba sebagai pusat pariwisata halal di Medan. Gimana sih pandangan daripada teman-teman kelompok 3 terhadap realitas yang ada? Silakan. Tadi kelompok 3 cuma Mas Noval. Gimana Mas Noval? Kak, saya izin masuk dari kelompok 3. Oh, ada tak? Oh iya Mas Jack. Silakan Mas. Mohon maaf sebelumnya jika saya tadi dipanggil tapi tidak ada respon dikarenakan laptop saya ngehang. Oh iya, siap. Nanti insya Allah bisa beli baru. Menurut kasus yang tadi itu kan, misal kayak Danau Toba dibuat jadi sektor pariwisata syariah itu, kalau menurut saya nggak semua sektor pariwisata itu bisa dirubah jadi sektor syariah. Nah, menurut esai kelompok 3 yang diangkat tadi itu di situ ada isinya kalau sektor-sektor pariwisata syariah, religi, dan sektor-sektor pariwisata yang lainnya itu mempunyai perbedaan. Jadi kalau sektor pariwisata syariah itu lebih condong ke dalam kayak lebih condong ke informasi-informasi atau sejarah-sejarah yang pernah terjadi di suatu tempat tersebut. Misal kayak di Masjid Cengho yang ada di Surabaya itu juga kayak menampilkan sebuah bangunan kebudayaan Tiongkok yang bisa menjadi masjid. Nah, di situ terdapat sebuah sejarah-sejarah kenapa masjid itu bisa mempunyai bentuk seperti budaya dari Tiongkok. Nah, kalau misal dari segi pariwisata religi itu lebih meningkatkan ke spiritualis. Jadi lebih ke menekankan kepada tekanan batin buat lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Jadi menurut saya itu nggak semua sektor itu bisa diangkat menjadi atau dirubah menjadi sektor syariah. Jadi harus ada ketentuan atau ciri-ciri tertentu biar bisa dijadikan untuk sektor syariah itu sendiri.
Begitu Mas. Begitu Kak. Oke. Terima kasih Mas Jekwis. Nah, jadi kayak tidak semua tempat pariwisata itu bisa dijadikan pariwisata syariah gitu, karena harus kembali kepada sekarang dari kelompok lain ada siapa ya? Mas Ahmad Habibi, Mas. Mas Habibi. Teman-teman, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak, tapi sekarang udah hilang, udah nggak ada suaranya. Halo Kak Rozali. Kak Rozalinya hilang guys. Halo, ada. Maaf guys. Udah muncul lagi. Oke, silakan dilanjut Kak Rozali. Subhanallah sekali. Maaf ya. Nah, tadi aku manggil Mas Habibi. Dengar nggak Mas Habibi? Mas Habibi. Mbak MC ini suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran? Kedengeran. Oh, Jelas kok. Jelas. Kayaknya ya Bibi tidur nih. Iya, Mas mungkin. Furkon. Halo Mas Furkon. Si Bibi beneran tidur ya? Oke. Mbak Diana. Ya. Di sektor keuangan. Oh, enggak. Siapa yang bilang sektor keuangan? Ini Mbak Diana ya? Iya. Oke. Mbak Diana enggak, saya mau nanya pendapat mengenai tentang pariwisata tadi. Nah, jadi tentang Mbak DM, ini cuma tanggapan aja. Tanggapan Mbak Diana tentang pariwisata syariah itu sebenarnya apa sih? Nggak perlu gimana-gimana, cuman gimana pendapatnya? Kalau misalnya dengar pariwisata halal itu apa sih? Kalau seperti kasus yang tadi di Medan, yang Danau Toba itu, karena di Medan itu kebanyakan sukunya suku Batak. Yang pasti Batak itu lebih dominan Protestan atau Kristen. Jadi hal itu tidak sesuai dengan syariah. Jadi yang paling penting ini kita harus tahu budaya masyarakat sekitar agar sesuai dengan apa yang akan kita kembangkan gitu. Oke, teman-teman. Bagus tanggapannya. Oh ya, maaf ya, nggak apa-apa Mas Habib, sinyal saya juga. Terima kasih Mbak Diana tanggapannya. Katanya orang Batak kebanyakan Kristen guys, ya memang ya sih. Tapi aku Islam ya guys ya. Ada Hasibuan ini, aku Batak juga. Oke, nah sekarang saya kasih sebuah tanggapan terkait pariwisata halal itu sebenarnya cuman aksesnya aja yang dibuat halal. Contohnya Danau Toba mau dibuat halal, jadi diadakan fasilitas-fasilitas seperti masjid, kemudian makanan-makanan yang halal itu ada gitu. Memang sekarang udah ada, cuman lebih ditonjolkan lagi. Contohnya kayak adanya musola itu diadakan. Jadi setiap pariwisata ada musolahnya gitu. Kemudian setiap ini ada makanan halalnya dan jelas gitu. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya guys, yang dimaksud sama pariwisata halal. Terkait sama ini, sama budaya itu memang benar sekali ya. Tapi lebih ke literasi juga harus ditingkatkan sih. Terkait masyarakat tuh harus paham bahwa pariwisata halal itu apa sih yang dimaksud gitu. Gitu teman-teman. Kemudian saya ingin memberi tanggapan, nggak semua ya, karena waktu kita cuma sampai jam 2. Kepada makanan dan minuman. Katanya terus berkembang makanan dan minuman di Indonesia. Kemudian terkait sama perkembangan makanan dan minuman dan lembaganya yang juga diganti. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 4 terkait sama pergantian logo dari MUI, logo halal yang diganti? Silakan kelompok 4, siapa yang mau memberi tanggapan? Yang belum dipanggil mungkin.
Ada atau tak panggil lagi kelompok 4 biar jangan lama-lama. Kelompok 4 siapa? Dari tadi April terus. Iqbal. Mas Iqbal. Nggih, Mas. Gimana, Mas? Terkait sama perubahan logo MUI, bagaimana pendapatnya pada perkembangan sektor halal, industri makanan halal? Ya, mungkin kalau terkait perubahan dari logo halal itu sebenarnya bisa dibilang ada pengaruh dan bisa dibilang juga gak ada pengaruh. Maksudnya dibilang ada pengaruh ini berarti kan tiap produk halal ini harus mengganti logo dari kemasannya tersebut. Dan produk-produk halal tersebut kan apa ya namanya? Yang membuat atau produsen dari produk halal tersebut tidak melulu dari perusahaan yang cukup besar. Jadi ada yang memang dari kayak homemade gitu. Dan menurut saya jika logo itu sudah digantikan berarti gimana caranya produsen tersebut untuk mengganti kembali kemasan dari produk tersebut. Jadi kalau menurut Mas Iqbal, pergantian logo itu adalah langkah yang tepat atau tidak? Mungkin kalau menurut saya kurang tepat sih, Mas. Itu. Gitu. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, cukup. Mbak Aprili, kelompok 4 juga ya. Mbak Aprili, bagaimana tanggapannya? Apakah pergantian logo itu tepat atau tidak? Terakhir nih. Ya, Kak. Ya, gimana Aprili? Menurut saya sebenarnya pergantian logo itu tidak perlu menjadi hal yang dipermasalahkan. Jadi kalau itu memicu keributan dari masyarakat gitu kan, karena kemarin kan sempat ribut masyarakat karena pergantian logo itu, debat banyak sampai trending di Twitter gitu kan. Nah, itu menjadi hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan kalau itu memicu keributan dari masyarakat. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, tapi kalau itu memicu keributan dari masyarakat itu merupakan hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Aprili. Berarti kelompok 4 setuju bahwa pergantian logo terkait perkembangan sektor makanan halal di Indonesia itu tidak tepat. Karena memicu keributan dan banyak hal yang harus dirubah. Di tengah kita ingin menuju tingkat perkembangan yang lebih, justru kita merubah hal-hal sakral yang bisa membuat kita kembali turun lagi, gitu kira-kira ya. Nah, padahal teman-teman, perubahan logo ini juga ada beberapa faktor di mana memurahkan juga. Jadi untuk mendapatkan logo itu bisa lebih murah. Tapi menurut saya juga dengan kemudahan lebih murah itu juga tidak menguntungkan bagi sisi konsumen karena justru banyak nantinya perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan ke tingkat kehigienisan makanan itu juga lebih menurun gitu ya. Jadi kayak lebih banyak yang masuk gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya ingin menyimpulkan kasus ketiga ini mengenai perkembangan sektor halal dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama dari segi pariwisata itu sudah cukup berkembang. Yang perlu diperhatikan dari sektor pariwisata adalah kemudahan dalam beribadah untuk masyarakat Muslim dan juga peningkatan dari industri makanan halalnya. Jadi di sini membutuhkan industri kulinernya gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya di beberapa pariwisata itu tidak menonjolkan adanya kemudahan masyarakat untuk beribadah dan juga untuk makanan-makanan halal, jadi harus cari lagi gitu. Kemudian untuk dari sisi fashion, bahwa ternyata perkembangan fashion di Indonesia itu sudah cukup sudah cukup meningkat jauh. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi kiblat fashion syariah di dunia gitu. Nah, kemudian dari kelompok 5 mengenai teknologi sudah cukup berkembang di Indonesia, hanya saja butuh pengembangan terhadap SDM-nya sendiri gitu. Kemudian dari tingkat
sektor keuangan juga sudah cukup berkembang, sangat terlihat kalau sektor keuangan itu yang paling terlihat ya berkembangnya cukup signifikan, terkait juga beberapa terobosan baru dari pemerintah. Dan yang terakhir dari sisi makanan dan minuman itu juga ada perkembangan, terbukti dengan report terbaru bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dari negara dengan makanan halal terbaik, bukan terbaik sih, itu kayak makanan halal di dunia gitu lah. Kayak mana ya, kayak semua rata halal gitu maksudnya. Jadi Indonesia termasuk salah satu negara terbaik terkait industri makanan halal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang janggal untuk didiskusikan? Satu, dua, tiga. Oke, tidak ada. Baik, sudah cukup ya teman-teman ya. Karena sudah jam 13.59, waktu kita cuma sampai jam 2, alhamdulillah bisa tepat waktu. Terima kasih teman-teman semua, hasil diskusinya sangat memuaskan, teman-teman interaktif dan juga walaupun tidak semuanya tapi 70% angkatan DI tahun ini sangat-sangat interaktif dan terlihat tujuannya ingin mengikuti Seskom ini untuk apa gitu ya. Semoga teman-teman bisa istiqomah di Seskom, bisa tetap semangat di Seskom, tidak hanya datang saat DI kemudian hilang saat nanti gitu ya. Jadi semoga teman-teman semuanya bisa istiqomah di Seskom ya. Dan juga manfaatkan cutting-cutting Seskom dan juga hubungan-hubungan Seskom kepada berbagai industri instansi lain. Itu pesan dari saya, sangat banyak manfaatnya. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti udah masuk Seskom, itu cutting-cuttingnya ini aja, dijadikan sebuah relasi gitu ya teman-teman. Sangat penting itu untuk teman-teman semuanya, apalagi di dunia perkuliahan. Oke, cukup dari saya tutup. Saya Razali Desya Putra Hasibuan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Razali. Terima kasih banyak Kak Razali. Oke, baik, karena waktu